Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ke-27 di dalam kesunahan sholat, Raf'ul yadaini inda du'ai wa alla yanzura ila samai athna as-sholati. Iku raf'ul yadaini ngangkat tangan loro inda du'ai ing dalem nalikane ndonga, wa alla yanzura lan ing yen to ora ningali sapa musolli utawa wong kang salat ila samai maring langit asna as-sholati ing dalem tengah-tengah salat. Yang ke-27 dari kesunahannya sholat yaitu berdoa mengangkat tangan ketika di dalam sholat, yakni seperti doa kunut itu, tangannya diangkat namun tidak diperkenankan memandang ke arah atas atau memandang ke arah langit. Jadi cukup mengangkat tangan saja dengan pandangan tetap ke arah tempat sujud. Dan juga ketika selesai berdoa itu seperti pada nomor ke-16 ya, itu tidak mengusap wajah. Jadi setelah selesai berdoa tidak diperkenankan mengusap wajah. Yang ke-28 ayyakuna addu'a ma'thuran anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika at-tartibu fi ikhtiyari du'ai bi ayyi qaddima ma ma'nahu ajallu. Tsummal as-sahhu tsummal aktsaru riwayatun. Yang ke-28 doa di dalam salat diharuskan atau seyogyanya, sebaiknya doa yang ma'thur atau yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini secara berurutan. Artinya dari doa-doa yang ma'thur itu tadi, yang dilakukan oleh Nabi itu tadi, yang mana yang lebih diutamakan, yang mana yang lebih ashah atau riwayatnya lebih sahih, atau riwayatnya lebih banyak dipakai oleh para ulama. Jadi misalkan ketika setelah membaca tahiyat akhir, membaca sholawat sampai innaka hamidum majid, di dalam sholat itu ada beberapa doa di dalam kitab Azkar An-Nawawi, banyak sekali disebutkan riwayatnya, mulai Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masihid dajjal. Kemudian Allahumma ghfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asraftu wa ma anta a'lamu bihi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta, sampai ke terakhir. Banyak sekali, itu ada 4 macam kalau nggak salah. Jadi itu secara berurutan. Nah, ketika kita berdoa di waktu-waktu itu, ini tetap mengikuti aturan di dalam sholat, yakni nggak usah mengangkat tangan lah. Pandangan tetap ke arah tempat sujud. Nah, itu. Kalau memang kita jadi makmum, imamnya salam, ya ikuti saja salam. Kemudian ke-29 ayyajtahida al-munfarid wa imamul mahsurin fid du'ai fis sujudi wa yusannu ayyakuna ma'thuran. Bagi orang-orang yang sholat munfarid, sholat sendiri, dan juga imam mahsurin, supaya melakukan doa di dalam sujud. Jadi ketika kita menjadi makmum,
kemudian imamnya sujudnya agak lama misalkan, ini kita dianjurkan membaca doa, tapi doanya pun harus kalimah yang ma'thur, artinya yang diajarkan oleh Nabi. Misalkan sajadah wajhiyah atau membaca tasbih. Kan ketika kita sujud membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Di situ kita tambahi subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Misalkan seperti itu ma'thur. Itu sunnah. Jadi ketika kita sujud imamnya rada suwi, kemudian kita diam atau bahkan kita membaca doa yang tidak maksur, basa Jawa bisa kayak banter, ya Allah kula nyuwun, kayak banter pisan, niki enggak diperbolehkan. Artinya kita membaca doa itu pun harus sirri dan juga maksur, kalimah yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam sujud. Dan di dalam sebuah hadis diceritakan, didawuhkan oleh Nabi SAW, wa ammas sujudu fajtahidu fid du'ai fakumna ayyustajaba lakum. Jadi ketika di dalam sujud itu maka berdoalah, dan doa itu mustajabah, diijabahi bagi kalian, diijabahi oleh Allah bagi kalian. Kemudian dari riwayatnya Abi Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa'akthiru ad-du'a. Lebih dekat-dekatnya seorang hamba dari Rabbnya, dari Tuhannya, yaitu dia orang yang sujud, maka perbanyaklah doa di dalamnya. Jadi ketika kita sujud, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika sujud itu pula kita dianjurkan untuk berdoa. Maka ketika kita sujud, ketika kita melaksanakan sholat sunnah, apa itu namanya, qadhil hajat misalkan, yang kita ikuti dari Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, itu biasanya setelah sholat, setelah salam kita ada sujudnya. Nah itu disitulah kita membaca tasbih, membaca tahmid, membaca istighfar, kemudian membaca doa. Ini yang dianjurkan, karena posisi dekatnya seorang hamba kepada Rabbnya ketika dia bersujud. Rawahu Ahmad. Selanjutnya nomor 30, ayyakuna al-jahru bil kunuti dunal jahri bil qiraati. Ayyakuna ing yen ta ana apa donga oke. Ayyakuna yen ta ana apa al jahru banteraken bil kunuti kelawan kunut dunal jahri ora banter bil qiraati kelawan qiraah. Nomor 4, ini doa kunut yang dikeraskan. Jadi kalau kunut nazilah itu bisa diterapkan atau dilakukan pada sholat zuhur, asar, maghrib, isya ataupun subuh. Kalau kunut nazilah, kalau kunut subuh ya khusus subuh. Kalau kunut nazilah misalkan ketika waktu zuhur itu membacanya kan sirri, tapi doanya ketika doa kunut nazilah itu dikeraskan. Ya, nomor 31, takhfifut tasyahudil awal, meringankan atau memendekkan tahiyat awal. Jadi ketika tahiyat awal kita tidak dianjurkan untuk berlama-lama.
Artinya kita disunahkan maca tahiyat awal yo diluai. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad, wis ngadeg. Nomor 32, ayyan nuya bitaslimil awal al khuruja minas sholati. Ayyan nuya ing yanten niat sapa musolli bitaslimi kelawan salam al awali kang awal kang kawitan al khuruja ing metu, niat ing metu minas sholati saking salat. Wa ayyukarrina niatal khuruji minas sholati bi awalis salam, lan ugi dan juga menyertakan barengi niat metu teko salat ketika kita awal salam. Jadi assalamualaikum warahmatullah, sudah niat keluar dari salat. Sudah niat keluar dari sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Ini pun juga ada doa yang maksur. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ini itu juga maksur. Ada riwayatnya di Azkar Nawawi juga ada. Ketika salam ke kanan membaca Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah atau as'aluka ridhoka bil jannah. Nomor 33 kemudian ayyan wa bitaslimil awali aidan assalamu ala man ala yaminihi minal insi wal jinni wal malaikah. Nah ini yang juga perlu diketahui, ini juga sunnah. Orang yang sholat ketika salam ke arah kanan, ya ke arah kanan, assalamualaikum warahmatullah, ini dianjurkan supaya niat memberi salam kepada orang yang ada di sebelah kanannya. Sebelah kanannya, baik itu temannya yang sholat itu tadi, atau bangsa jin, ataupun juga malaikat. Jadi niatnya mengucapkan salam kepada sesama manusia, kemudian kepada bangsa jin, dan juga kepada malaikat yang ada di sebelah kanan. Ya itu. Berarti sebelah kiri pun juga kita menoleh ke sebelah kiri pun juga assalamualaikum warahmatullah. Ini pun juga salam kepada makhluk yang di sebelah kiri, mulai dari manusia, jin, dan juga malaikat. Yang ke-34, ayyan ya al-ma'mum bitaslim tsani ar-rudda ala imami. Oh ya, ini ala imami in kana ala yaminihi wa yanmi bitaslimil awali ar-rudda ala imamihi. Oh ini ketika menoleh, ketika seorang makmum, ya ketika seorang makmum menoleh ke arah kiri, noleh atau salam ke arah kiri, itu niat menjawab pada imamnya apabila imamnya itu ada di sebelah kirinya makmum, gitu. Wayanwi bitaslim al-awal arda ala imami, dan ketika salam yang pertama pun juga menjawab salam ala yasiri wa ingkana khalfal imam kita. Oh iya. Jadi ketika makmum ada di sebelah kirinya, ke sebelah kanannya imam, itu salam yang kedua, salamnya untuk sang imam. Kemudian kalau si makmum ada di sebelah kirinya imam, maka salam yang pertama pun juga disampaikan atau diniatkan salam kepada imamnya. Oh ya, berarti ini antara nomor 33 dan ke-34 ini saling berkaitan. Artinya kita dianjurkan ketika kita jadi imam, misalkan menoleh ke kanan, kita salam kepada makmum kita ke yang sebelah kanan, dan juga pada jin dan juga pada malaikat. Ke sebelah kiri pun juga salam kepada orang-orang yang di sebelah kiri, yakni makmum, malaikat, dan juga jin. Ya, begitu juga sebaliknya
si makmum pun juga ketika ketika menoleh ke arah kiri, ketika dia ada di sebelah kanannya imam, berarti salamnya yang kedua ini untuk imam. Dan ketika yang ada di sebelah kirinya imam, salam yang pertamanya itu untuk sang imam dan juga jin serta malaikat. Begitu. Yes, pokoknya sing nang sebelah kanane atau sebelah kiri ini siapapun dia itu dikasih salam ketika salam keluar dari sholat. Berarti niatnya oke. Yang ke-35 ayan ya al makmumun ar-radda ala ba'dihim al-ba'd. Ini juga sing nek ngene barisan soft yang menoleh ke kanan pun juga niat salam kepada yang ada di kanan, ketika kiri pun juga niat salam ke arah yang sebelah kiri, sama saja. Ya. Ke-36 ayal tafital musalli fitas limata ini bihaitsu yura khadduhu. Jam pinten, Pak? 32 30. Oh ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Disunahkan yang ke-36 orang yang sholat itu ketika melakukan dua salam, yakni menoleh ke kanan dan juga menoleh ke kiri, ini supaya benar-benar maksimal, artinya menoleh lurus dari arah depan itu 90 derajat. Pipine ketok didelok teko mburi. Jadi assalamualaikum warahmatullahi. Nah ini pipine ketok. Tapi pun juga jangan sampai kebablasan, artinya langsung menoleh ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi, madhep nang mburi sampai ketika salam pertama dadane minger madepe. Ini juga tidak diperbolehkan. Ya sekitar 90 derajat gitulah dari arah depan. Assalamualaikum warahmatullahi, noleh lurus ke kanan. Kemudian menghadap ke depan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kiri. Pipine ketok komburi. Ya. 37 as-sukutu baina taslimataini biqadri subhanallah. Nah ini nomor 37 as-sukutu menang baina taslimata ini, di antara dua salam ini berhenti di tengah. Jadi menoleh ke kanan, assalamualaikum warahmatullahi, mandek kira-kira baca subhanallah, kemudian assalamualaikum warahmatullahi, menoleh ke kiri, baru seperti itu. Jadi enggak langsung assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Lah kalau seperti itu apa batal sholatnya? Tidak. Ini sunnah. Sekali lagi, ini sunnah yang baik dilakukan. Bila tidak dilaksanakan pun juga tidak apa-apa, tidak batal sholatnya. Ya, ya seperti sholat tarawih. Assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, langsung biasa. Berhenti pun juga bagus. Assalamualaikum warahmatullahi, berhenti tengah. Assalamualaikum warahmatullahi, bagus. Yang ke-38 raddus salami ba'da itmamis salami alaman salima alaihi wa huwa fiha. Menjawab salam setelah sempurnanya salam kepada orang yang salam kepadanya. Wa huwa fiha. Diambil rujukan. Oh. Ya. Jadi ketika assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, orang yang lain masih belum salam, misalkan baru assalamualaikum warahmatullahi, itu kita menjawab waalaikumsalam, itu boleh, sunnah juga, tapi nggak usah keras-keras, nggak usah keras-keras. Nomor 39 mashul jabhati ba'dal firaghi minat taslimi bil yadil yumna. Nomor 39 mengusap dahi setelah selesai dari salam dengan tangan kanan. Jadi ini juga kesunahan ketika selesai assalamualaikum warahmatullahi badoe diusap. Nah ini adalah
sunnah. Orang ngusap yo ora apa-apa, tapi kesunahannya mengusap. Dan itu juga bila kesunahannya itu lengkap, artinya ketika kita salam juga membaca doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kanan Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ke kiri Allahumma inni a'udzubika min sukhtika wan nar. Kemudian ditambah Allahumma dzhib annil hamma wal hazan. Ini lengkap sampai mengusap wajah. Jadi doanya lengkap. Itu kesunahan di dalam sholat. Nomor 40, Allah yang sorifal makmumun hatta yang sorifal imam. Nomor 40, makmum tidak diperkenankan. Artinya ini bukan kok haram, tidak, makruh. Jadi imam mari salam langsung makmumnya ngadeg dhisik ngalih, itu dimakruhkan. Tapi ya mau yang ngenteni ya enggak apa-apa. Kesunahannya ngenteni imamnya sawi sampai kesuwen ngene imaman kerasan ya. Nah, seperti kebiasaan saja. Ini kebiasaan Nabi bahwa ketika setelah selesai sholat wiridan, kemudian Nabi memberi wasiat, memberi pesan. Ini kebiasaan, atau ketika setelah mendapatkan wahyu kemudian menyampaikan. Ini setelah sholat. Nah, tapi kalau kita ya dilihat situasi kondisi. Nah, imamnya sawi nang jero imaman ya kita selak nondi ya ditinggal ngoten mawon. Nomor 41, intiqal musalli fi min musallahu ila mahalli akhar li qiraatil adzkari aw li sholatin nafilah. Nomor 41, berubah-ubahnya musalli, berpindahnya musalli atau orang yang sholat dari satu tempat ke tempat yang lain karena untuk membaca zikir atau melaksanakan sholat sunnah. Jadi maksudnya ketika setelah selesai sholat wajib fardu kemudian dia mau wiridan pindah tempat, ini juga bagus. Mau sholat sunnah pindah tempat, ini juga bagus. Jadi ini dianjurkan, bahkan memang dianjurkan sunnah. Jadi berpindah tempat dari tempatnya sholat fardu atau dari tempat sholat sunnah kemudian ke tempat sholat fardu beda. Setelah sholat fardu pindah lagi melaksanakan wiridan ataupun pindah lagi ketika melakukan sholat sunnah, ini dianjurkan. Ngolah ngalih panggenan. Ya. Ini maghrib kira 6 menit ya. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan dapat barokahnya bulan suci Ramadan ini. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.